Oke, terima kasih Mas Heru Lutfi atas pertanyaannya. Oke, jadi untuk screening ini jelas dia yang pertama berdasarkan kelompok usia. Jadi harus jelas dulu ya usianya berapa atau masuk kategori yang mana, kita akan menggunakan formulir yang apa. Jadi untuk screening sendiri bisa pakai yang anak bayi balita, remaja gitu ya. Lalu ada yang untuk dewasa gitu. Lalu ada lansia. Oke, paling tidak ada tiga ini. Anak, bayi balita, anak remaja, dewasa, lansia. Oke. Kalau untuk anak bayi balita remaja, itu teman-teman bisa menggunakan berbagai kuesioner. Misalkan untuk anak itu ada Strong Kids. Oke. Jelas ya dari namanya aja Strong Kids gitu. Lalu ada nanti SGNA, kayak. Lalu ada PYMS, kayak Pediatric Young Skill Malnutrition Screening, kalau saya tidak salah kepanjangannya. Nah, nanti di bagian yang dewasa itu ada eh, MST, ada MUST, ada SNAC, kayak ada NRS gitu. Lalu untuk yang lansia itu ada eh, MNA, tapi yang short form, bukan yang lengkap. Karena kalau yang lengkap itu nanti jadinya adalah assessment secara subjektif. Ya. Jadi pakai yang MNASF, nanti di lansia juga bisa pakai NRS gitu ya. Kapan saya pakai formulir tersebut? Pakainya sebenarnya kalau Mas Hairul Lutfi mau menggali lebih dalam lagi, tiap kuesioner itu ada sensitivitas dan ada spesifisitasnya. Ada sensitivitas dan spesifisitasnya. Nah, tapi kalau seandainya tidak sempat menggali lebih dalam lagi, kita akan biasanya di rumah sakit ya, itu melihat mana yang paling cepat digunakan. Karena screening itu sebaiknya dilakukan 1 kali 24 jam. Sebaiknya dilakukan 1 kali 24 jam. Sebaiknya. Kan? Jadi semakin mudah untuk difahami, dan karena satu lagi, biasanya pasien itu datang, kita nggak langsung ada di sana sebagai ahli gizi ya. Kayak kita nggak langsung ada di sana. Jadi bisa aja pasien datang yang standby di sana perawat gitu, atau tenaga medis yang lainnya. Sebisa mungkin dia itu bisa digunakan oleh profesi lain kayak. Jadi kalau kita lihat secara internet reliability-nya gitu ya, reliabilitas di antara pengukuran ataupun oleh person yang berbeda, dia harus punya kesepakatan yang sama. Ketika ahli gizi akan menyatakan risiko malnutrisi, kompetensi lain juga akan menyatakan risiko malnutrisi. Semakin dia punya tingkat kesepakatan yang sama bisa digunakan oleh profesi yang lainnya, itu semakin baik untuk digunakan. Jadi mana sih Bu yang lebih baik kita gunakan? Nah, dikaji lebih dalam lagi, dilihat lebih dalam lagi, itu akan lebih baik. Tapi mostly nih yang cepat dipakai kalau untuk dewasa di rumah sakit itu kalau nggak MUST, Universal Screening Tool gitu ya, atau nggak MST, Nutrition Screening Tool. Kayak. Lalu di anak-anak biasanya yang sering dipakai itu Strong Kids kayak kalau di rumah sakit. Untuk lansia itu bisa teman-teman pakai MNA short form kayak malnutrition nutrition assessment short form atau form yang pendek kayak. Jadi nanti beda usia akan beda uh, form screeningnya dan itu bisa ditentukan gitu ya dari validitas, reliabilitas, sensitivitas dan spesifisitasnya. Begitu Mas Heru Rizky.